Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi udah lama kita nggak ngonten juga. Di sini pembahasannya bakal ada 5 saham PMMP, BMUU, mesin dan juga BRPT Mari. Seperti itu. Kita lihat ke IHSG terlebih dahulu di mana hari ini IHSG tertekan, tapi tenang saja teman-teman. Dari yang kemarin hari berapa? Hari Selasa berarti. Hari Selasa kita juga udah membeli saham kayak mesin, MLPL, apalagi kemarin aku lupa, mesin, MLPL, Medco, terus apa lagi? Oh, yang terakhir ini, yang terakhir di sore harinya kita ngerekomendasikan ini apa namanya? ESA. Kita merekomendasikan ESA di situ. Jadi cukup menarik menurutku ada pembelian ESA. Kalau kita lihat ya ESA hari ini cuan, terus apa lagi? Hmm, ada banyak lagi lah pokoknya. Termasuk MLPL di mana MLPL kita beli di 480 ternyata di bawah naik. Ditukar-tukar barangnya dari LG ke YU, dari YU ke LG. Jadi gitu aja buat teman-teman. Kita lihat IHSG hari ini merah jadi gak terlalu masalah. Asing mulai melakukan distribusi ya wajar menurutku karena beberapa hari yang lalu asing menurutku udah masuk terlalu banyak. Jadi wajar untuk asing melakukan penjualan barang-barangnya. Kalau kita lihat hari ini IHSG mental di area 6.000-nya. Dan semoga besok dibawa naik, jangan sampai 6.000-nya jebol kayak gitu. Ya kalau jebol ya arahnya bisa makin ke bawah gitu kan. Tapi aku malesnya untuk IHSG sekalinya dia naik terlalu tinggi. Jadi hijaunya sekali, merahnya berkali-kali. Seperti itu ya. Jadi kita lihat di PMMP terlebih dahulu. PMMP hari ini asing net sell, pembelian paling banyak LG dan juga YU. Nah ini dia. PMMP anehnya itu dari pagi dia nggak langsung turun, padahal dia udah ex date pembagian dividen. Dan seharusnya dia langsung turun, ternyata di bawah hijau terlebih dahulu. Aku kaget, di grup aku bahas kenapa naik gitu kan, bukannya turun di ex date. Ada yang bilang ya karena dividennya kecil bang, ya bener tapi konsepnya nggak gitu biasanya. Ya mungkin bisa lah kita terima itu, dan akhirnya bener dibawa turun. Tapi anehnya waktu dibawa turun bandarnya beli dari pagi, itu yang aneh. LG beli. Kalau kita lihat monthly-nya bandarnya LG. Itu yang membuatku aneh. Ya udah aku beli di 500 di jam 2. Jam 2 lebih 40-an lah. Udah hampir tutup aku baru beli karena di sesi 2 tadi aku sempet izin pamit gitu kan, pergi. Ya alhamdulillah bisa ditutup di angka 510, tinggal kita lihat besok mau dibawa kemana. Kalau kita lihat dari apa namanya, broker summary-nya untuk PMMP dia sebenarnya sedang didistribusi. Bandar distribusi, asing distribusi. Tapi menurutku masih cukup layak untuk kita lihat. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya tuk tuk tuk, bentar ya, agak lama. Menurutku masih masih menarik. Nih kalau kita lihat gini aja sekilas apa yang teman-teman lihat. Nah, jadi tinggal kita lihat bakal dibawa ke bawah sini, naikin lagi ke sini atau memang di 500, area 500 bakal dijaga di area MA5-nya. Tinggal kita lihat. Ya secara dia PMMP masih diakumulasi juga, dan sekarang dia turun dengan volume yang kecil, menurutku masih cukup menarik. Ya tinggal teman-teman gunakan kematangan teman-teman dalam berstrategi. Beli di atas kah atau beli di bawah kah itu terserah dari teman-teman. Yang penting teman-teman bisa untung kayak gitu kan, dengan strategi masing-masing. Kalau aku tadi sempat beli di 505. Ya kalau besok ada peluang untuk turun aku bakal jual dulu, tapi aku bakal jual di area cuanku, nggak mau rugi. Jadi gitu untuk PMMP. Kita lanjut ke saham kedua. Oh ya ini kalau kita lihat MACD-nya juga udah mau membentuk golden cross karena garis biru udah mendekati garis kuning. Gitu aja untuk PMMP. Kita lanjut ke saham kedua, ada WMUU. WMUU mah buat anak-anak yang masuk grupnya belajar trading di grup udah sedari lama kan. WMUU nggak lama padahal baru minggu lalu.
Minggu lalu kita rekomendasikan di buy di 150. Di buy di 150 ya, selamat buat teman-teman yang udah ngebuy nih 31 Agustus. 31 Agustus ngebuy di 150. Ini 150 masih HK dia. Masih HK. Kalau teman-teman beli HK berarti ya sekarang udah di berapa, teman-teman bisa dikisarkan sendiri udah untuk berapa persen. Nggak boleh apa namanya, nggak boleh pengen sama teman-teman yang udah beli karena udah saya rekomendasikan juga. Kalau secara broker summary-nya juga BMU masih menarik hari ini. Khusus hari ini ya, dia diakumulasi. Walaupun asingnya distribusi. Menurutku menarik. Ada berita juga LKH masuk BMU ya. Ya belum tahu juga, belum ada konfirmasinya. Teman-teman mau nunggu konfirmasi waktu udah naik atau teman-teman mau buy on rumor gitu kan. Kalau menurutku ya, kalau yang udah beli di area 150 buat teman-teman kemarin dijaga aja dulu udah. Kalau teman-teman yang mau beli sekarang ya takutnya nanti bakal dibawa ke support lagi ke 150. Jadi gitu. Yang penting kalau teman-teman mau beli di dekat 160 aja. Dibeli 160. Nanti kalau 160-nya jebol dijual dulu aja gitu. Lanjut ke saham nomor 3 ya. Nomor 3 ada mesin, di mana mesin hari ini ditutup di 505 atau hammer bearish ya teman-teman, ditutup dengan hammer bearish. Asing net sell pembelian paling banyak Mirai Aset Sekuritas atau YP. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk mesin, dia juga didistribusi sama bandarnya untuk hari ini. Tapi tipis menurutku asingnya keluar. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk mesin juga bagus, tapi menurutku mesin bagus, ada potensi untuk rebound seperti itu. Nih, sama garisnya seperti PMMP tadi. Dia ada di 500 ya, teman-teman bisa spekulasi buy mungkin di area 500. Kalau besok 500-nya nggak jebol. Dan juga kita lihat nih, volumenya juga tipis hari ini. Dan juga MACD-nya udah semakin dekat dari biru dan juga kuning. Tinggal teman-teman mau bagaimana kayak gitu kan. Kita lihat di sini apakah besok masih bakal bakal lempeng-lempeng aja atau bakal langsung naik atau bakal langsung turun ya, let's say kita tunggu gitu kan. Menurutku mesin menarik karena mesin juga diakumulasi terus kayaknya sama EP. Mesin ya kan, EP masuk terus dari beberapa bulan ini. Badarnya EP, pembelian banyak banget. Aku juga yakin bahwa bakal dibawa naik. Tinggal kita lihat aja 500-nya dijebol atau enggak. Kalau 500 dijebol ya support terakhir di 480 itu nggak boleh jebol. Kalau jebol ya udah selesai. Jadi gitu teman-teman tinggal mau beli di 500 apa deket 480 ya sesuaikan sendiri-sendiri. Lalu ke saham nomor berapa berarti? Sampai lupa nomor berapa kan? Nomor 4 ya, BRPT. Dimana BRPT kemarin sempat kita ngobrol di area 1000. Ternyata dibawa turun dulu ke area yang udah kita obrolkan. Diobrolkan oleh teman-teman, bukan kita ya. Jadinya aku nanti ngakuin kan. BRPT. BRPT nih. Pantau BRPT. Oh, bukan ini hari ini. BRPT. Nih, BRPT bulan September tanggal 2. BRPT tunggu turun di 955. Ya, mantap lah analisa teman-teman. Kagum juga ya. Kenapa ya? Karena BRPT ya nanti aku tunjukin kenapa ke 955. BRPT kita lihat juga distribusi bandarnya hari ini cukup banyak, asing juga distribusi cukup banyak. Terus secara teknikal BRPT kenapa ke 955 ya, agar dia bisa nutup gap dia di 955 karena ada gap 955 sampai 960. Jadi cukup wajar untuk ditutup nih. Nih ada gap kan di 955 sampai 960. Jadi wajar untuk ditutup terlebih dahulu. Nih, tapi sayangnya volumenya juga cukup besar hari ini. Merah tapi cukup besar. Dan juga
MACD-nya masih tajam menuju ke bawah dan bar chart belum ada menunjukkan tanda-tanda mendekati nol. Dan juga dia udah jebol dari MA5-nya. Kayak gitu ya, tinggal kita lihat kalau 950 dijebol ya mending jual dulu aja. Masa masih mau turun gitu kan untuk PRPT. Tapi kalau seumpama 950-nya tadi dijaga, 955-nya dijaga, ya teman-teman masih bisa nge-save seperti itu, di save. Jadi gitu teman-teman untuk skenario-nya BRPT. Lalu ke skenario yang terakhir, ke saham terakhir ada Mari, dimana saham kesayangan kita semua, dimana Mari sempat kita gocek berkali-kali, ternyata sekarang di bawah ARB. Dan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu juga teman-teman pada tanya untuk Mari, udah bisa spekulasi buy belum? Mari nih ditanyain, Mari masih bisa bergerak, masih menarik gak Andar? Mari seharusnya masih koreksi mulai besok. Ini 6 September, sekarang tanggal 7. 8 ya, sekarang tanggal 8. Nah, ternyata memang Mari 2 hari ini dikoreksi. Ya, targetnya harusnya ke 500 atau 490 dulu. Kalau udah 490 baru enak dibeli. Karena dia bakal ke 480 baru ke 500 lagi. Ada area swing low di situ. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Mari, nah, Mari juga masih didistribusi. Jadi wajar dia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat dengan teknikal analisanya untuk Mari, dia sempat berjalan di atas MA5-nya selama berhari-hari. Nih. Dan 2 hari yang lalu dia baru turun dari MA5-nya. Setelah ini ada yang tanya di sini. Di tanggal 6 September, di tanggal 7 aku bilang dia bakal koreksi. Alhamdulillah koreksi dulu. Dan sekarang koreksi lagi. Dan targetku ke 500 dulu, ke 500 dan 490. Jadi kayak gitu. Tapi volume untuk hari ini agak besar daripada kemarin, walaupun ya cukup bahaya menurutku. Karena kalau kita lihat nih, waktu hijau dia volumenya kecil, tapi waktu dia merah volumenya terlalu tinggi. Jadi masih perlu hati-hati, dan MACD baru mau menukik ke bawah. Seperti itu buat teman-teman untuk Mari. Jadi untuk Mari mending wait and see dulu aja, jangan langsung beli-beli tanpa adanya strategi. Atau teman-teman punya strategi masing-masing silakan, tapi pastikan gunakan strategi yang baik untuk Mari. Seperti itu buat teman-teman. Makasih yang udah nonton videonya Belajar Trading. See you next time.